Rogo Sukmo saya ada zodiak Sagittarius yang ada di Arab. Seorang wanita janda berumur 60 tahun yang mana pengabdiannya selama 20 tahun akhirnya dipulangkan ke tanah air. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kimacan yang akan berbagi informasi ramalannya Kimacan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kimacan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, Alhamdulillah. matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kimacan akan berbagi doa terbaiknya Kimacan dengan menggunakan dupa semesta. Iya. Dupa semesta ini medianya Kimacan ya, Rek ya. Doa terbaik yang akan Kimacan berikan dengan menggunakan dupa semesta untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas kolom komentarnya, dan terima kasih atas share-nya. Kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri.
Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik, akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 bulan yang lalu. 1 bulan. Di sini ada zodiak Sagittarius yang ada di Arab. Oh. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Sagittarius di Arab. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita janda berumur 60 tahun, yang mana pengabdiannya selama 20 tahun akhirnya dipulangkan ke tanah air. Ya, ini salah satu subscriber kita ya, yang sudah lama nih, ini 2 tahun. 2 tahun dia mengikuti Pintu Misteri. Baru tahu like, comment, dan share tuh caranya baru-baru ini, 8 bulan yang lalu. Baru-baru ini, karena diajarin kayak gini, kayak gini. Selama ini dia pengen sekali like, comment, dan share, akhirnya bisa juga. Ya, ini salah satu subscriber kita ya. Yang sudah pekerja mengabdinya 20 tahun lamanya di Arab Saudi ya. Dia yang bekerja 3 orang. 3 orang, tapi yang paling lama dia. Yang lainnya masih muda. Ya, paling 5 tahun sudah ganti baru, 5 tahun ganti baru. Tapi ini 20 tahun dari anak majikannya itu kecil sampai bertumbuh dewasa. Ya. Nah, dia like, comment, dan share ini yaitu tadi dia bingung. Ya, mau kemana akhirnya saya di hari tua nanti. Karena dia punya 3 orang anak, 2 anak laki-laki, kerjanya menikah terus. Yang satunya nih perempuan. Ya. 3-tiganya berumah tangga dan punya cucu juga, tapi masih minta duit. Ya, Nah, ibu masih minta uang. Ya. Rumah satu di sana sudah dijual Ya Allah. oleh 3 anaknya ini karena alasan tidak ditunggu, Bu. Alasannya itulah investasi toh, Rek. Itu akhirnya kepecah-pecah. Akhirnya karena pengen duit Ya, kan. bukan berarti dia betah si Sagittarius ini di Arab kan, tapi dia berpikir kalau saya pulang saya kemana ya. Nah, di 1 bulan terakhir, lebih tepatnya di 2 bulan terakhir sebelum saya Rogo Sukmo ya. Nah, pada saat itu yang bekerja cuma dia, karena yang 2 ini di rolling. Ya, dia sendiri. Dia yang selalu menyiapkan dari acara, makan malam, semuanya dia. Karena udah lama dan udah tahu. Betul. Ya. Nah, tiba-tiba di 2 bulan terakhir kemarin, majikannya langsung masukin 4 pembantu. Dia udah merasa, oh mungkin saya karena udah tua, mungkin kurang cepet. Dia sadar diri. Kurang cepat, mungkin saya lambat kerjaannya, makanya 4 orang dimasukin. Nah, si majikannya ini sedikit demi sedikit memangkas pekerjaannya dengan tujuan membantu. Tapi namanya hati seorang orang tua ya, mau menyingkirkan saya kali ya. Tapi dia berusaha untuk cepat, karena udah nggak kuat lagi. Badannya tuh udah nggak kuat, nggak kuat seperti anak-anak muda. Ini anak-anak muda nih, umur 28-an sampai 35-an. Cepet, sat, ya. Ya, dia merasa, oh udah ada banyak yang bantu,
Satunya lagi mungkin saya udah tua juga. Ya apapun lah yang terjadi, ya nanti saya pulang ke tanah air. Ya, dia mau pesan ini loh Mas Jawir, parfum senjagat nggak bisa di Arab ya. Nggak bisa kirim. Ya, kirim-kirim itu nggak bisa, garam juga nggak bisa ya. Nggak bisa, buat susah. buat dia merendam kaki itu nggak bisa Mas Jawir. Iya. Dulu padahal bisa loh ya, tapi nggak tahu kok tambah ketat gitu. Mohon maaf Ya setelah itu ya Allah saya serahkan semuanya. Kalau misalnya takdir saya pulang terus saya belum ada tempat tinggal, ya nggak apa-apa. Saya yang penting bawa ala kadarnya aja. Ya itu tadi namanya orang tua ya, dengan drama-drama anak-anaknya tidak bisa menyimpan uang itu loh. Ya udah kasih. Dan anak-anak yang di kampus sudah keenakan tanpa memikirkan bagaimana orang tua bekerja banting tulang di sana. Ya, dan akhirnya ya itu tadi pas 1 bulan dikit-dikit kerjanya udah di handle, dikit-dikit kerjanya udah handle, dan ya udah nggak apa-apa lah. Saya nggak mau ngomong duluan, tapi biar si majikan yang ngomong duluan nanti bagaimananya. Ya, namanya hati ya. Ya. Dan akhirnya si majikan bilang kasih tahu kerjanya seperti apa, biar gampang tuh semuanya. Dan ternyata si majikan ini punya rencana lain, memang untuk membuat dia istirahat lah, pensiun lah kalau kita namanya pensiun lah. Ya, majikan ini punya 3 anak, 1 laki-laki 2 laki-laki 1 perempuan, sama kayak anaknya dia. 20 tahun di sana dia bekerja. Ya, dia berzikir, minta doa kepada Tuhan, minta petunjuk bagaimana seterusnya. Ya, akhirnya saya Rogo Sukmo. Ya, saya Rogo Sukmo, seorang perempuan janda 60 tahun ya, yang bekerja 20 tahun di Arab. Ya, dan bekerjanya lurus-lurus aja loh itu. Tidak ada melenceng-lenceng, lurus-lurus saja. Dan gak ada tabungan juga. Harapannya tabungan, anaknya malah grogoti ngono. Ya, dan akhirnya itu tadi. Ya, pas pada saat Rogo Sukmo, dia benar-benar berdoa. Dia mimpi berdoa, benar-benar bermimpi berdoa di dalam masjid. Orang-orang lain pada keluar semua, sudah selesai, dia masih berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, gimana nasib saya nanti kalau misalnya saya mati, di mana? Apakah di sini? Apakah di tanah air? Apakah saya masih kuat? Dia masih bingung. Apakah saya masih kuat ya jalan ke sana tanah air dengan berjam-jamnya itu? Tapi apapun yang kau berikan takdir untuk saya di hari tua, saya ikhlas. Karena mungkin tenaga saya sudah tidak dipakai lagi di sini. Setelah saya muncul dan saya bilang, Sagittarius, percayakan rencana yang Tuhan berikan padamu. Apabila itu buruk, anggap aja ini semuanya jalan yang terbaik buat. Apabila ini baik jalannya, inilah hadiah besar dari Tuhan padamu. Oh iya Ki Majang. Ya sudah, kau silakan keluar. Orang-orang pada keluar semuanya. Dia keluar. Ya ada rentan ya, 60-an ya. Tidak ada tua. Ya. Dan akhirnya setelah saya Rogo Sukmo 1 bulan, dan 1 bulan yang lalu, hari keduanya ya, dipanggil dia. Ya sudah tahu maksudnya. Pasti inilah yang akan diomongkan. Istrinya, majikannya, anaknya bertiga, 5 orang di ruangan. Umur kamu sudah tua, pekerjaan ini berat, ya. Saya lihat kamu juga sudah nggak kuat lagi. Dia udah ikhlas lah. Bagaimana kalau kamu saya pulangkan dulu, takutnya kamu kangen dengan keluarga. Enggak Pak, nggak kangen. Saya sudah betah di sini. Nggak boleh gitu. Kamu harus melihat tanah air kamu. Oh, setelah dikasih omongan seperti akhirnya ya sudahlah. Ya sudah. Oh ya Pak, nggak apa-apa kalau begitu. Itu ada kontrak ya. Saya nggak terlalu mendengarkan pada saat dia berkomunikasi seperti itu. Nanti saya urus untuk ke tanah air. Ya, semua dokumen-dokumen saya siapkan untuk sampai di sana. Oh iya. Ya, udah ngobrol seperti itu ya, udah mengiyakan ya. Kita telepon ke anak-anaknya. Lo kok buru-buru sekali
belum ada persiapan kita di sini. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin ibu telepon Pak Ademu. Pak Ade itu kakak dari si ibunya. Oh iya, soalnya kita belum ada persiapan, mampir ke rumah Pak Ade aja kalau kayak gitu. Oh iya nggak apa-apa, ke rumah Pak Ade aja. Padahal itu loh, ibunya ini menyekolahkan, ibunya ini menguliahkan, ya, ibunya ini mengusahakan untuk kamu punya motor. Nggak pernah diingat, tidak pernah diingat dari 3 anak itu. Padahal uang halal loh. Ya, Bu, saya nggak punya motor, gimana saya mau kerja kalau nggak ada motor? Iya, ibu beliin lah. Ya, Bu, saya pengen kuliah, Bu, zaman itu. Orang-orang kuliah semuanya. Oh iya, ibu usahakan buat kamu kuliah. Sudah menikah, lupa ingatan. Tuh dengerin, lupa ingatan. Giliran ibunya mau pulang, harusnya bahagia dong. Oh, ibu saya udah pulang bertahun-tahun, ibu saya nggak datang. Ya, heboh. Kok nggak ada persiapan? Harusnya kalau hati anak ikhlas dan tulus, mau jam berapa pun jemput. Pengorbanan namanya. Tuh, benar. Ya, pengorbanan. Kayak panik kayak gitu loh. Pada saat kalian meminta bantuan ibumu, ibu nggak panik tuh. Langsung mengusahakan, oh ya besok pagi ya, ibu mau banknya dulu atau apa untuk mentransfer. Oh iya, Yole, sabar Yole, harus di Blitar. Ya, ini nggak ada, Bu. Mau nikah, kita rayaan gede-gedean, Bu ya. Oh iya, siapa yang biayain? Siapa? Yang pabrik bengkel, apa namanya, usaha bengkel saat ini yang berjaya siapa? Ingat nggak? Ingat, ibumu yang tua rentam itu yang ngasih modal. Ingat nggak, sampai saat ini bengkel itu jaya siapa? Kalau nggak ada, kalau punya skill saja tapi nggak ada punya modal, hancur bro. Ya, nah akhirnya setelah itu udah disiapkan tanggal-tanggal nih Mas Jawir. Tiap malam nangis ibunya. Ya Allah, gimana ini ya? Untung dapat punya kakaknya baik sekali. Tua juga. Tua beda 3 tahun. Ya udah, dia manggil nama siapa gitu ya. Ya udah, nanti sini aja. Nanti kita cari-cari kontrakan kalau kamu nggak enak sama anak-anak saya nanti di sana. Oh iya, tolong ya, kata dia. Iya. Ya. Dia nggak ingat loh. Pada saat masuk rumah sakit, ya. Emang istrinya yang jaga, tapi yang biayain duitnya siapa? Siapa? Ibumu. Yang minjam sana sini. Ibumu. Ya walaupun ibumu tidak bisa datang ke sana, kalau bisa datang ke sana belum tentu ada uangnya. Itu. Ya. Dan akhirnya Tuhan ijabah doa-doanya. Ya, Tuhan ijabah doa-doanya pas di hari setelah kepulangan, ya. Tahu udah disiapkan semuanya dan dijauhkan dari ART yang lainnya, ya. Masukin di 5 ke anak-anaknya itu yang lebih dekat tuh yang anak perempuannya ini nih. Ya. Apa? Sedempok nih Mas Jawi. Kalau dirupiahin kalau nggak salah 571 juta. 571 juta. Tanda kami keluarga ini menghargain kesetiaan. Ya Allah, banyak sekali ini. 570 juta. Itu apa real? Apa ya? Real ya. Kalau di Indonesia 571 juta. Dan tanda kami terima kasih yang sudah menemani, kayak kalau kita kayak uang pensiun ya. Uang pensiun dan diserahkan. Dan yang terbesar itu tabungan dari anak si perempuan ini nih, majikan. Diserahkan ke dia. Dipeluk. Nanti kalau misalnya saya main Indonesia, saya mau main ke sana, saya mau ke Jakarta katanya. Wah, jauh katanya. Ya, 570 juta akhirnya diantar oleh sopir Indonesia juga yang ada di sana untuk masukin di ATM ke rekeningnya, sebagian pegang dan ditukar rupiah. Ya. Ya, itu tadi. Ternyata Tuhan sudah memberikan takdir yang baik buat dia. Ya, diurus sampailah di kampungnya bertemu dengan kakaknya. Ya.
ngobrol Banyak. ngobrol dengan istri dari kakaknya dan keluarga kakaknya dan anak-anaknya menghilang. Anak-anaknya menghilang. Ya Allah. Tidak ada kabar. Tuh. Ya. Padahal ditelepon oleh pamannya. Ibu Ini sampai. ibu udah sampai ini. Oh iya, bentar lagi sibuk. Oh, Tidak mau ketemuin. Kayak takut. Nah. Kayak Punya salah menghindar. Nah. Kayak malu kalau punya ibu yang bekerja di TKW. Kayak malu. Jadi apa kata seorang ibu? Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin mereka punya kehidupan lagi sibuk, nggak apa-apa. Dan ngobrol-ngobrol lagi. Anjir. Mau gimana tujuan kamu hidupnya? Cari rumah aja lah yuk. Cari rumah. Terus depan-depannya mau buat toko sembako. Ada uang kamu? Ada ini. Kaget kan? 500 sekian. Ayo cari dapatlah rumah. Dapat rumah 1 hektar. 1 hektar. 1 hektar. Oh, 1 apa niku? Pokoknya itu rumah, depan luas, belakang luas, kiri kanan luas, tapi udah dipagar. Oh, ngoten iki. Nah, itu dijual. Dijual. 320 kalau 310. Dinego lah oleh si kakaknya ini, dapatlah 290. Itu Diglitar itu. jadiin. Dijadiin itu Anjir. dibantu oleh anak Dari si kakaknya. Iya. Yang suami istri Suami istri. ya. Anjir. Dibantu untuk ngisi Ngisi perabotan. perabotan, untuk ngisi sembako. Sembako. Oh, untuk jualan. Nah, untuk jualan. Nah, dikasih tahu lah ini nanti kalau misalnya mau belanja tinggal telepon. Oh, sampai Dan saat ini Anjir. ya. Hidupnya damai. Dekat sama kakaknya. Kadang-kadang kakaknya kalau misalnya pagi bawa nunggu ngopi bareng berdua. Damai. Ya, anak dari kakaknya ini satu bantuin. Oh, bantuin di situ. Ya, damai. Tanpa 3 anak yang dibiayain sampai saat. Karena nggak tahu diri kalian. Jadi selama Sagittarius inilah jalan Tuhan yang sudah ditulis ya. Ya, bangun pagi, capek dia tutup, itu cuma rolling door aja. Oh, tutupan gitu aja. Ya, hanya buat aktivitas saja. Dan tabungan masih ada. Suatu saat saya meninggal ada tabungan. Betul. Dan itu langsung dibalik namain. Oh, atas nama ibu. Ya. Dan sampai saat ini sudah hampir dia sebulan. Sebulan di situ Kiki. Anaknya nggak jenguk sama sekali. Tidak. Tidak jenguk sama sekali. Jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita di sini untuk zodiak Sagittarius. Jadi ya itu tadi ya, kalau kalian yang di sana memang cobaannya besar sekali ya. Kalau anaknya nggak benar, suaminya nggak benar. Ya pasti yang dua ini yang nggak stabil. Tapi kalau misalnya dua-duanya stabil, berarti berkat buat kalian. Kadang-kadang anaknya benar, suaminya benar, orang yang di sana yang di luar negeri agak benar. Tuh ya, tolong ya stabilkan semuanya. Anggap kalian bekerja di luar negeri itu visi. Setelah dapat pulang. Ya itu tadilah susah juga ya. Semoga kalian bisa mengambil sisi positifnya dari Rogo Sukmo ini. Saya mau kalian bekerja di luar sana, banting tulang, pada saat pulang kalian menikmatin hasil kerja keras kalian. Jangan sampai kalian sia-sia. Karena uang itu tidak ada saudara. Betul. Ya, jangankan saudara, anak aja bisa lupa. Gitu ya Kio, Masya Allah. Nah ya. Orang hidup itu tidak lepas dengan sebuah karma loh, ya. Perjalanan karma itu satu kerja di bank, dua yang di bengkel, ya. Yang satu ini punya salon. Gitu. Ya, semua oke. Semua oke. Harusnya cuma ngidupin seorang ibu. Ibu aja takutan kau. Ya. Ibu ini nggak makan spaghetti loh setiap hari. Enggak makai pizza setiap hari. Enggak makan yang daging steak enggak. Beli baju setiap minggu enggak, jangan kau takuti. Mereka hanya ingin dekat sama anak-anaknya. Udah itu aja, dilihat anak-anaknya. Itu aja kok. Betul. Dia nggak minta buat beli berlian, enggak. Karena di hari tuanya ingin dekat anak-anaknya, sakit dekat anak-anaknya, meninggal dekat anak-anaknya. Ya,
Pada saat ini kalian bisa membahagiakan seperti itu, bisa bahagia kalian ya. Tapi belum tentu suatu saat kamu akan diurus oleh anak-anakmu nantinya. Untuk 3 anak dari anak Sagittarius. Ya, ya. Jangan sampai terjadi sebuah penyesalan yang dimana kalau Tuhan udah memberikan pembelajaran kalian akan tersungkur. Ya. Anak ibunya ini kan suaminya sudah lama meninggal nih. Anjir. Sebelum 20 tahun yang lalu tuh. Oh, lagi Ya. masih kecil-kecil berarti. Kecil-kecil anaknya ya. Pagi sebenarnya anaknya tahu loh. Bahwa ibu Orang-orang tidur, emaknya bangun buat beli buat kue. buat kue. Pagi-pagi dagang kue. Ya. Siang lagi jadi buruh. Nah, kue sampai Buat segitunya. hidup sebenarnya tahu kok susah-susahnya. Susahnya tahu. Makanya pada saat kayaknya ibu harus ke Luar negeri. Untuk sekolahmu kue iso masuk ndek bank iki sapa? Karena apa itu? Karena sekolah siapa yang biayai sekolahe? Yo ki yo, walah arek kok lupa diri. Merasa ini malu kau punya ibu yang besarin kau dia bekerja di TKW sana di luar negeri. Saya heran loh kok bisa ada orang kayak gitu ya. Sosokan kau. Ya, kalau nggak ada ibumu ya. Kalau ibumu ada di luar negeri kau udah compang-camping. Ya walaupun kalian dapat misalnya pasangan dengan apa ya? Pasangan yang kaya misalnya ya. Oke. Kalau dia cinta kamu, dia akan menerima Menerima. kondisi orang tuamu seperti apa. Betul. Ya. Jangan kamu malu. Ya, kalau seandainya pasanganku tidak mau menerima ibumu, ya, dan kamu memperlakukan tidak baik pada ibumu, ya, kau lihat ya, nanti karma itu di saat menghampirimu, jangan nangis kau, ya, di saat kau meminta maaf udah nggak ada, ya, ibumu udah nggak ada untuk kau mintai maaf, kau akan menjalani karma yang bertubi-tubi nanti, ya. Jangan kayak gitu kalian. Ini untuk kalian yang penontonnya Pintu Misteri ini, terutama untuk anak-anaknya ya. Ayo, dalam. Ada juga yang di TKW kan logo semua ada juga ya. Yang di TKW malahan orang tuanya yang meloroti. Ada anjir leres. Ya itu pelajaran sajalah. Betul. Saya nggak bisa menceritakan karena bersangkutan semua itu. Anjir nih Kuki ya. Makanya itu tadi memang ya cerita sebuah kehidupan ya. Drama-drama kehidupan. Betul. Jadi dari sinilah kan kalian bisa mengambil mana yang positif diambil, yang negatif pembelajaran, Yuki ya, supaya tidak akan mendapatkan kepahitan dalam perjalanan hidup, ya. Nah, lah isi kuat ya untuk ibu. Nah, nikmatin ya sudah. Ya, pasti ya bakal ditonton mas dengan Kakaknya. Kok iso? Panjang itu pasti. Panjang rasanya ya. Yang sabar, yang kuat ya, sebagai seorang ibu sudah bertanggung jawab membesarkan, mendidik. Kalau seandainya hasilnya dia sekarang anak-anak ketiganya seperti itu ya, itu pilihannya dia ya Ki ya. Dia yang akan menggali karma buruk untuk dia sendiri. Tidak usah disesali, biarkan saja gitu ya. Baik, nanti setelah ini Mas Jawir menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk bulan lahir dihantam rezeki besar di 5 hari ke depan. Apa? bulan lahir dihantam rezeki besar di 5 hari ke depan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta. Untuk menerawang, membuka tabir misteri. Untuk bulan lahir akan dihantam di 5 hari ke depan rezeki besar. Apapun hasil dari penerawang di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Kalau dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan, semangat menunjukkan kesuksesan. ini masih enak ini, pulang ada uang. Ada yang dulu-dulu pulang malah nggak ada. Lah itu yang rumahnya dibohongi. Lagi ini sama anak-anak Tapi masih beruntung. sekali gitu ya. Terus dapat kakak
baik lagi. Kakaknya juga baik ya. Kakaknya pensiunan guru itu. Oh, ngoten nggih ya, alhamdulillah. Nggih. Banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari hasil Rogo Sukmo, yaitu banyak permasalahan-permasalahan yang datang di orang-orang di luar sana, yaitu di perekonomian ataupun di keuangan mereka. Banyak yang bercerai gara-gara perekonomian. Banyak yang menjadi kriminal gara-gara perekonomian. Banyak yang saling tikam menikam atau mengirimkan ilmu hitam gara-gara perekonomian atau uang. Nah, makanya jadi karena itu niat saya ingin membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menstabilkan perekonomian, sehingga perekonomian kalian kembali normal seperti orang-orang lain di luar sana, sehingga terhindar dari yang namanya perceraian, kriminal, saling hantam sama saudara, ya, direndahkan. Tapi untuk orang-orang yang terpilih atau yang beruntung, ya, untuk mendapatkan media terbaru saya ini, ya, ini bukan hanya kebetulan, tapi sudah emang jalan takdir yang kalian dapatkan untuk kalian memperbaiki perekonomian kalian. Ya, ini ada media terbaru yang baru saya selesai ritualkan. Namanya minyak kenanga. Yang mana di dalam botol minyak ini ada satu kenanga, ya, satu batang kenanga bunga yang saya masukkan di sini. Minyak kenanga ini sebenarnya ilmu batin tertinggi dari spiritual, yang mana mampu menarik energi uang untuk kembali lagi. Ya. Tapi memang sudah saya niatkan, ya, untuk saudara-saudaraku di luar sana, ya, untuk mendapatkan minyak kenanga ini, ya, kalian harus menghindari yang namanya 4 sifat dalam tubuh kalian. Yang pertama, ego. Ego tidak boleh tinggi, tetap rendah hati. Ya. Yang dua, sombong atau pamer. Itu tidak akan dapat media ini. Dan yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain, tidak akan pernah dapat media ini. Dan yang terakhir, tidak sabaran. Ya, 4 karakter ini tidak akan bisa menggunakan media kenanga, minyak kenanga. Ya, yang mana minyak kenanga ini adalah tingkat ilmu kebatinan paling tertinggi. Ya, mampu menarik uang. Cukup dioleskan di semua uang kalian. Oleskan sedikit. Bisa di ujung, bisa di tengah, tapi jangan banyak-banyak ya. Oleskan sedikit, seperlunya di semua uang kalian. Setelah dioleskan, nanti saya akan berikan amalan yang mana untuk menarik uang tersebut kembali pada kalian. Setelah kalian oles minyak ini, ya, setelah kalian doakan menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, bermohon kepada Tuhan, ya, dan bisa kalian belanjakan, bisa kalian bayar kontrakan, bayar sekolah, bayar cicilan. Dengan sendirinya, uang-uang itu akan berbalik apabila kalian mengikhtiarkan dengan usaha dan bekerja. Ya, 2 ini. Cara mereka untuk mencari jalan untuk datang kepada kalian sendiri. Itu caranya. Ya, setelah dioles, didoakan, lalu kalian berikhtiar bekerja, ya, mencari rezeki di luar sana tanpa kalian sadari. Uang yang wangi dari minyak kenanga ini akan kalian sadar, wah, ini uang saya yang kemarin, dia datang kembali. Itu. Wah, Kimacan, saya cuma hanya ada 50 ribuan, itu juga pecahan. Gak apa-apa, oleskan. Doakan, ya Allah, ya Tuhanku, saya berikhtiar dengan uang ini. Uang ini saya akan belanjakan dan mudahkan untuk kembali lagi dengan usaha saya, dengan pekerjaan saya. Seperti itu. Dia akan datang dengan jalannya sendiri untuk menemuin kalian. Bukan berarti dia datang di meja, enggak ya. Uang itu akan datang melalui kalian ikhtiar bekerja. Betul. Akan mudah sekali mendapatkannya. Seperti itu. Bukan penggandaan di sini, ya, tapi pengembalian dari kalian belanjakan dan kalian ikhtiar bekerja, dia akan datang. Orang
melihat kalian care, peduli, ya. Yang awalnya kalian keluarin 15.000, tau-taunya siang ada orang yang mengajak makan seharga itu. Nah, itu kembaliannya. Kadang-kadang ada orang kasih uang tip nih 15.000, balik lagi dia. Seperti itu. Jadi apabila minyak ini sudah datang pada kalian, ya, dipergunakan dengan baik. Minyak kenanga ini, minyak penarik uang, ya, akan luntur dengan sendirinya apabila kalian mempunyai 4 karakter buruk dalam tubuh kalian. Dia akan luntur dengan sendirinya. Karena minyak kenanga ini adalah minyak ilmu kebatinan paling tertinggi. Tidak cocok untuk orang-orang yang emosional. Ya, hindari emosi, ya, pamer atau sombong, ya. Dan ketiga, kalian harus sabar, banyak-banyak bersabar. Dan keempat, jangan pernah merendahkan orang lain. Ya, kalau tidak minyak ini akan luntur dengan sendirinya. Ya. Gitu ya Ki ya. Dan syarat yang diperlukan Ki Macan untuk pengisian minyak kenanga, Melengkap tanggal dan hari. nama lengkap, tanggal dan hari lahir untuk mendapatkan minyak kenanga, dan hubungi di admin 1, admin 2. Ingat ya, admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan, yang mana mereka bisa mendeteksi orang-orang mana saja yang harus dibantu atau tidak. Jadi apabila admin 1, admin 2 tidak membantu kalian, introspeksi. Ya, Ki Macan kayak nggak butuh uang saja. Bukan permasalahan uang di sini, tapi tanggung jawab saya kepada Tuhan. Jadi saya harus pilih-pilih orang-orangnya, orang-orang yang benar-benar bisa saya bantu, yang harus saya bantu. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi apabila kalian yang sudah dapat minyak ini, pergunakan dengan baik. Amin. Tapi kalau belum, gagal misalnya, ya, perbaikin dulu diri kalian. Apa yang salah? Ya. Gitu nggih Ki ya. Dan maharnya 275.000 belum termasuk ongkir. Kembali saya akan mengkolaborasikan, ya, antara kartu Oracle dan kartu Tarot beserta Kitab Prabu untuk menerobos dimensi portal 5 hari ke depan, ya. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam, seperti biasa hari ini saya menggunakan parfum aura. Kali ini saya menggunakan parfum energi bulan purnama. Sengaja saya doakan, saya ritualkan, saya khususkan untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif. Biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, ya, untuk beraktivitas sehari-hari, dan untuk saya bertemu dengan orang banyak, saya gunakan ini. Untuk Sagittarius, jadi kan sudah sampai di Indonesia. Kalau mau order garam sama ini, silakan ke admin 1 dan admin 2 dan semoga lolos seleksi. Ya. Kalau untuk wajah, aura wajah saya gunakan Banyu Mustika. Gunakan banyak biar meresap di wajah kita. Ya. Ya. Baik, nanti kira-kira ada berapa bulan lahir ya? Oh, aktivasi. Artinya aktivasi ini sudah garis tanganmu, pengaktifan. Bahwa bulan lahir ini sudah ditakdirkan akan mendapatkan hantaman rezeki besar di 5 hari ke depan, dimulai dari kalian menonton video ini. Angka yang keluar dari kartu Oracle yaitu 5. Jadi ada 5 bulan lahir yang akan mendapatkan hantaman rezeki besar di 5 hari ke depan. Gitu nggih ya. Waduh, ini Ki Macan melihat ada 5 bulan lahir. Banyak juga nggih, mungkin 5 bulan lahir yang akan mendapatkan hantaman rezeki di 5 hari ke depan. Nah, ya, 5 bulan lahir. Bulan lahir November, nomor setunggal November. Bulan lahir September, bulan lahir Oktober, bulan lahir Juni, kurang satu Ki, yang terakhir bulan lahir Agustus. yang terakhir. 5 bulan lahir ini, ya, dikelilingi elemen udara, yang mana bersangkut paut dengan aktivasi tadi, ya, sehingga mereka diiring atau diantar ke titik rezeki
hantaman rezeki besar di 5 hari ke depan. Jadi pada saat kalian menonton video ini, ada bulan lahir kalian, siap-siap di 5 hari ke depan hantaman rezeki itu akan datang kepadamu. Walhamdulillahirabbil alamin. Untuk kakak yang napa tadi Sagittarius, untuk yang misalnya udah usia di atas 60-an, jika ingin medianya Ki Macan diinformasikan kalau sudah usianya, mohon maaf udah saya admin saya usia saya segini. Soalnya nanti admin akan membedakan untuk seleksinya. Betul. Karena admin kan melihat dari cara pembicaraan. Oh iya, betul. Nanti diinformasikan ya kalau untuk penontonnya Pintu Misteri yang udah sepuh, yang ingin order medianya Ki Macan, informasikan usianya berapa supaya nanti kalau seandainya seleksinya pasti akan menyesuaikan. Mungkin diminta foto atau admin akan menyesuaikan sesuai umur. Karena kan tidak mungkin nanti ditanya macam-macam Geki ya. Baik, ada 5 bulan lahir. Kita lihat apa saja hantaman rezeki yang akan kalian dapatkan di 5 hari ke depan. Harmoni. Ya, rezeki itu tidak hanya uang saja. Ya, rezeki itu ada kesehatan, ketenangan hati dan pikiran, keselamatan, kebahagiaan, ditemukan dengan orang-orang baik, ya. Itu rezeki. Nah, kalau harmoni ini adalah ketenangan. Kalian di 5 hari ke depan akan jauh lebih tenang. Kayak tidak ada permasalahan, kayak damai, kayak tenang. Itu yang kalian mendapatkan di 5 hari ke depan. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Karena hidup kan sebenarnya butuh ketenangan gitu. Ya itu tadi, kalau misal kalian udah di titik tenang, jaga energi itu. Energi positif tenangnya. Untuk yang freelance, siap-siap di 5 hari ke depan banjir job. Apapun. Baik kalian MC, MUA yang berkaitan dengan saya pekerjaan freelance Ki Macan 5 hari ke depan. Tapi jangan mentang-mentang di 5 hari ke depan itu banyak banjir job belagu. Tetap duit ikut ditabung, jangan aneh ya. Yang mempunyai usaha ya, siap-siap di 5 hari ke depan kau pemenangnya. Jadi di 5 hari ke depan omsetmu akan naik. Rame. Omset naik. Sira usaha. Amin. Ya, yang bekerja di suatu tempat, kamu akan diberikan bonus ataupun uang cuma-cuma, ataupun ada pekerjaan tambahan untuk kamu mendapatkan uang dan juga kenaikan gaji. 4 kemungkinan itu yang akan kamu dapatkan di pekerjaan. Ngaten ya Ki, alhamdulillah Ki ya. Maka diberikan dedikasi yang bagus pada perusahaan. Ya, yang belum mendapatkan pekerjaan di 5 hari ke depan, besar kemungkinan untuk kalian mendapatkan pekerjaan. Akan ada panggilan interview di sana nanti. Alhamdulillah, panggilan interview ya. Sing sopan di interview. Sinergi, rezeki berdatangan semua. Rezeki kecil, rezeki besar, tapi rezeki yang energinya paling besar yaitu rezeki kecil. Ya, kalian bersyukur untuk mendapatkan rezeki kecil. Walaupun kecil. Ya, dari kecil itu kalian akan mendapatkan rezeki besar apabila kalian mensyukurin rezeki itu. Betul ya. Bersyukurlah selalu. Bahkan energi yang paling besar ini rezeki dari kecil, karena dari kecil bisa membawa yang besar ini. Ya. Rilis barang-barang yang sudah terjual atau tergadai, ya, itu akan kembali lagi di 5 hari ke depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terlepas bisa ditarik lagi. Wow. Kau pemenangnya. Akan ada salah satu hutang piutang yang akan terlunaskan. Ini lunas ya, bukan bayar, tapi terlunaskan. Alhamdulillahirabbil alamin, lunas. Tapi pada saat hutang piutang mulai terlunas, jangan berpikir lagi, nggak ada hutang-hutang ini, ambil aja satu. Sekali kalian ambil satu, adik-adiknya ngikut nanti. Ya, jadi itulah godaan terbesar pada saat kalian punya hutang, ingin sekali melunasi. Setelah lunas, kan nggak ada hutang, satu aja nggak apa-apa deh. Ya. Nah, hati-hati itu udah ngambil satu, adik-adiknya bakal muncul lagi. Hutang ini, hutang itu, nah bikin kepala pusing lagi. Gitu ya Ki ya. Still tenang. Di balik tenangmu, ya. Di balik tenangmu banyak keyakinan-keyakinan atau doa-doamu yang akan bermunculan di 5 hari ke depan. Ngoten ya Ki ya. Waduh. Bermunculannya doa-doamu Ki. Ya. Ini dia, ini terakhir, serigala. Ya, hati-hati ya pada saat rezeki berdatangan nanti, ya. Akan banyak
orang-orang yang datang meminta bantuanmu. Ya, ya, kita boleh tidak berprasangka buruk pada orang lain di luar sana. Tapi jangan sangka semua orang itu baik padamu. Betul. Ya, karena di sini akan diuji yang mana kalian nanti akan mengorbankan diri kalian untuk orang yang tidak tepat. Oh, diuji kebaikan yang salah pada Ya, itu hati-hati. Ya, akhirnya kalian tertukar energi negatifnya. Ya, dia terselamatkan, kamu yang kalian yang gulung tikar lagi. hati-hati. Ya, hati-hati. Bantulah sesuai dengan orang yang benar-benar kamu lihat. Oh iya, orang itu akan nyaru. Nyaru tau gak ya? Nyaru itu antara Bias-bias. bias gitu ya sebenarnya. Ya, jangan mengorbankan diri kalian sendiri, ya, untuk mementingkan orang yang tidak tepat. Itu bahaya. Betul, Ya. hati-hati, waspada. Karena orang-orang seperti itu hanya memikirkan diri sendiri. Betul. Ya, kita tidak diwajibkan kok untuk membantu semua orang di luar sana. Kita tidak diwajibkan, dan kita tidak mengharuskan kita meringankan semua beban orang. Bukan. Karena mereka mempunyai tanggung jawab sendiri untuk bisa menyelesaikan beban tersebut. Betul. Ya, itu bukan berarti saya mengajarkan kalian untuk tidak sering membantu. Tidak, bukan. Tapi mainkan insting. Betul. Mainkan insting, ini harus dibantu atau tidak. Ya, karena ingat, pada saat kita susah tidak ada satupun Yang lalat menginggap. Ya, setan saja nggak mau dekat. menggoda kita Karena nggak ada duit. karena nggak ada energi. Betul. Nah, pada saat Tuhan memberikan energi tersebut, ya, lalat-lalat akan datang. Lalat-lalat akan datang, dan bagaimana kalian menyikapinya? Ya, karena pada saat kalian pinjamkan, ujung-ujungnya berantem. Nggak Ya, dipinjam. nggak dipinjamin. Nah, ini bedanya di awal berantem, ujung-ujungnya berantem. Kalau dipinjamin, akhirnya berantem. Kalau nggak dipinjamin, awalnya berantem. Nah, itulah. Jadi kalau misalnya dia mau minjam berjuta-juta, ya kasih aja 200. Kalian akan tahu karakter manusia apabila manusia itu berurusan dengan uang. Gitu Ya, ya. hati-hati. Hati-hati. Selalu waspada. Ini maksudnya Ki Macan tadi, jangan sampai kalian berlebihan Ya, ibaratnya. betul. Ibaratnya kalau untuk contohnya aja, mungkin kalian punya tabungan 2 juta yang akan kalian gunakan untuk memperpanjang kontrak. Kemudian tiba-tiba ada orang teman kalian atau saudara kalian yang sedang dalam kesulitan, terus kalian mengorbankan uang 2 juta seharusnya buat ngontrak ini untuk bantu saudara kamu, ya. Terus kemudian nanti di hari hanya saudara kamu tidak menepati janji, yang kamu yang gulung tikar. Iya, maksudnya itu. Ngono lho rek ya. Ya, maksudnya itu. Ya. Bias-bias gitu ya. Soalnya kan di saat orang butuh bantuan kan dia berwujudnya seperti malaikat. Malaikat. Tapi kalau pas ditagih kayak iblis. Fakta itu. Fakta seperti itu ya, Ki. Nah, sekali kita bantu, 2 kali kita bantu, 3 kali kita bantu, keempat kalinya kita tidak bantu, pasti akan dibilang jahat. Betul sekali. Karena mereka anggap bantuan kita itu adalah tanggung jawab kita untuk membantu dia. Betul. Itu hati-hati. Betul. Tapi memang benar juga, fakta juga, kalau kita terlalu sering membantu orang, ya, Iya. orang itu tidak akan pernah punya rasa syukur Betul. dengan bantuan kita. Betul. Karena udah menganggap bahwa ya kewajiban kamu membantu saya. Nah, akan seperti itu. Itu orang lupa diri itu. Banyak itu Iya, seperti itu. banyak. Ya, kalian jangan seperti itu kalau Iya. dibantu orang, ya. Kemudian lupa diri. Terus, jangan pernah menggigit tangan orang yang memberi makanmu. Betul. Jangan, ya. Saya yakin orang yang kamu gigit itu dia tidak kenal apa-apa. Dia akan baik-baik saja. Tapi kamu yang akan mendapatkan kesengsaraan yang sangat lama. Betul sekali. Ngoten ya, Ki ya. Nah, terima kasih banyak nih Kiki ya. Semoga apa yang menjadi nasihatnya Ki Macan, Mas Cawi untuk kakak-kakak semuanya diserap baik-baik ya, untuk kebaikan semuanya. Iya. Terima kasih banyak nih Kiki Macan. Apakah ada sifat karakter positif untuk 5 bulan lahir nih Kiki? Ada 3 karakter positif yang mengelilingi dari 5 bulan lahir, ya. Yang pertama, tekun. Mereka tekun sekali melakukan apapun, Oke. ya, konsisten, ya. 2, mereka punya karakter yang sangat luar biasa sekali, yaitu sabar. Sabarnya dia di atas rata-rata orang, Betul. ya.
nggak disenggol bacok, Anjir. ya, nggak dikit-dikit diomongin langsung wah ngebakar. Ya. Dan yang ketiga di sini mempunyai karakter bersyukur. Bersyukur. 3 karakter itu. Waduh, Masya Allah tabarakallah. Ini dengerin ya, untuk sifat karakter positifnya yang harus kalian tonjolkan ya. Untuk tekun, sabar, dan selalu bersyukur ya. Untuk itu tadi si Ibu Sagittarius ya. Ini adalah pintu penontonnya. Itu anaknya seperti itu, ternyata katanya Kimatan hidupnya sukses. Loh, sukses dalam ininya memang sukses, dia bisa kerja di bank, punya bengkel. Tapi apakah dia punya kedamaian? Itu karena belum berjalan. Nih, saya kasih tahu lagi. Gimana tadi? Itu anak-anaknya sukses walaupun orang tuanya seperti itu. Dia mengabaikan orang tua, mengabaikan ibunya. Untuk saat ini dia sukses, ya. Bukannya Tuhan sayang, tapi Tuhan apabila dia sudah murka, Tuhan murka, ya, dengan kehidupannya, ya, tinggal kun fayakun langsung jatuh tersungkur-sungkur. Ya, kenapa? Tuhan malah banyak mencoba seorang ibu yang TKW di luar sana dengan cobaan seperti ini. Tuhan sayang dengan ibu ini, makanya dikasih ujian, kasih pelajaran, pengalaman. Sayang, kenapa anak-anaknya nggak dihantam oleh Tuhan? Kenapa Kimacan? Ya, itu Tuhan sudah muak, tapi tunggu waktunya. Apabila Tuhan sudah murka, ya, akan jatuh tersungkur-sungkur. Itu maksudnya. Bukan berarti Tuhan sayang dengan anak-anak durhaka seperti itu, enggak. Tunggu waktunya, karena Tuhan masih sayang sama fokus sama ibunya. Baik kok, selanjutnya ini. Setelah Tuhan sudah menoleh ke anaknya, selamat datang kehancuran. Ini saya bilang tadi, ya, kamu nggak mau mengurus anakmu, ya, maka kamu tidak akan diurus oleh anak-anakmu dan bahkan istrimu. Sampai jatuh tersungkur-sungkur. Itu bukan jatuh dari motor, bukan. Sakit yang tidak bisa bangun. Gitu. Maksudnya sayang. Gitu ya, gitu. Ya. Dengerin ya, Rek ya. Nah, semoga kita semuanya selalu diberikan pemikiran positif dan jangan sampai kita menanam hal-hal yang tidak baik nih. Ya. Terima kasih banyak nih Kimacan. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mau men-spill untuk media-medianya Kimacan ya, yang untuk Ibu Sagittarius yang menginginkan medianya Kimacan yang sudah berada di Indonesia. Nah, sangat bagus memang untuk botol infus biokristal spiritual. Ya. Ini selain memberikan energi positif, men-scanning doa-doa, ini pun juga sebagai detox racun. Dia pikir dia nggak lolos seleksi macam itu. Makanya untuk mencoba lagi dia takut. Pengiriman ke Arab Saudi itu memang tidak bisa karena agentnya kita ya, atau itu ya, itu si bagian yang itunya ekspedisinya tidak bisa. Kemarin sempat Mas Jawir paksakan, ternyata juga nggak nyampe ke sana dan bahkan barangnya hilang. Nggak kembali lagi, gimana dong ya Ki ya. Jadi ya mohon maaf untuk yang di luar negeri. Tapi kalau seandainya kakak-kakak yang di luar negeri seperti di Arab Saudi, terus kemudian ada saudara, terus kemudian yang bisa membantu, benar-benar bisa membantu mengirim media-medianya Kimacan, kalian bisa kok minta seleksi lewat admin kemudian dikirim ke saudara, dan saudara yang membantu itu boleh juga ya. Tapi kalau dari anunya si pintu misterinya kemarin tidak bisa ya, mohon maaf sekali. Nah, ini saya Jawir ulangin untuk botol infus biokristal spiritual medianya Kimacan. Nah, ini ya Rek ya, kelebihannya itu adalah di jurit pilihannya Kimacan yang dimasukkan di botol kristal. Di air, di batu kristal ini yang membantu men-scanning doa-doa kalian, memasukkan energi doa positif kalian agar airnya menjadi air berenergi doa, air doa jadinya ya. Oh ya, sebentar untuk Sagittarius ya, dia kan buka gak enakan ya pas kalau berdagang ya. Apalagi orang kasbon. Oh lagi nih ya. Boleh kasbon. Ya sebenarnya sih nggak boleh dalam bisnis ya. Jangan. Karena itu bom yang paling menghancurkan. Betul. Untuk usaha. Betul. Tapi kalau kamu nggak tegaan, nggak enakan, ada budget. Oh ada budget. Oh minimal maksimal kasbon sekian. Ya, 200 saja. Ya nggak bisa lebih dari itu. Ya walaupun ini kamu kan bukanya pakai usaha. Betul, pakai duit. Bukan sedekah. Lagi. Ya.
Ya, pokoknya budget 200. Lebih dari itu ya ditutupin dulu. Betul. Ya, walaupun dicicil. Nggih. Nah, jadi paham nggih, budget kasbonnya hanya 200 saja, Mbak. Ngoten. Nanti kalau mau kasbon lagi, lo yang 200 kemarin aja belum dicicil dulu nanti kasbon lagi. Kelar ya gitu. Iya. Yes, biar menang ya. Baik, ini nanti ya untuk mohon maaf untuk botol kesehatan infus biokristal spiritual. Silakan bisa menghubungi admin 1 dan admin 2 ya, Rek ya. Dan syarat yang diperlukan Ki nama lengkap dan tanggal lahir. Ya, Ki ya. Nah, tapi termasuk usia 60 masih diberikan penglihatan bisa WA itu ya juga hal yang Kacamata. oh kacamata nanti ya Ki ya. Tapi ya Kalau kerja nggak pakai kacamata, tapi misalnya ngeliat handphone pakai kacamata ya berarti masih aktif ya, ya, Ki masih ya. aktif. Bagus kalau begitu nggih. Semoga selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Baik kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mengingatkan kagem sedayanipun penonton di Pitu Misteri yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan nggih ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan akan berbagi video-video terbaru ya Rek ya yang diupload untuk Facebook Ki Macan. Monggo buruan para subscribernya YouTube Pitu Misteri ikuti Facebook Ki Macan agar tidak ketinggalan video-video dari Ki Macan. Dan jangan lupa bagikan video-video baik itu yang di YouTube dan di Facebook ke media sosial kalian ya Raya, agar semakin banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mendapatkan manfaat dari ramalan dan penerawangan Ki Macan. Dan untuk kakak-kakak penonton barunya Pitu Misteri yang belum tahu media-medianya Ki Macan, monggo bisa dilihat di sini niki untuk media-medianya Ki Macan lengkap dengan nomor telepon admin di atasnya. Untuk toko online di Shopee, di TikTok cari nama tokonya Pitu Misteri. Dan jangan lupa kita sebagai warga negara Indonesia wajib dan harus untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia NKRI. Harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Orang bijak menganggap nasihat itu menyembuhkan. Tapi bagi orang yang angkuh, nasihat itu menyakitkan. Ngoten ya Ki yo. Nah, kau jadi mana ya? Orang yang angkuh atau orang yang bijak? Ki matur numbah nuwun. Sami-sami. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pitu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.